Selamat pagi untuk kita semua. Saya Veronica Kewapati, guru pada SMP Negeri Palu Godang. Hari ini tanggal 6 November 2025, saya melakukan praktik pembelajaran penerapan pembelajaran deep learning pada kelas 8A mata pelajaran IPS. Yuk saksikan pembelajarannya. Good morning everybody. Good morning. How are you? I'm fine. And you? I am okay, thank you. How many absent today? Oke, baik. Mari kita buka pelajaran kita dengan doa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bagi teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. In the name of the Father, And of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, supaya kalian tetap semangat dalam belajar, mari kita sama-sama menyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia. Ibu hitung, kita sama-sama menyanyi. 3, 2, 1. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, semangat belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, semangat belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat.
kewajiban di kelas. Melaksanakan tugas dan kewajiban di kelas. 8. Merapikan meja dan kursi setelah belajar. Merapikan meja dan kursi setelah belajar. 9. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. 10. Belajar dengan semangat dan ceria. Belajar dengan semangat dan ceria. Oke, eta balik ke tempat. Sudah? Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, siapa yang masih ingat? Sebutkan pengertian lembaga sosial. Siapa bisa jawab? Ya, eta Himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi lembaga sosial adalah himpunan berbagai norma, sama-sama. Himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat. Lalu yang berikut lagi, siapa bisa jawab ini? Sebutkan lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Ada berapa? Kali lalu kita sudah belajar? 5. Ada berapa? Luis. Ya, ada 5. Yang pertama Luis. Lembaga keluarga. Ya, lembaga keluarga. Yuli yang kedua. Lembaga agama. Lembaga agama. Aster yang ketiga. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Aurel yang keempat. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi. Manda yang kelima. Lembaga politik. Ya, lembaga politik. Sudah ya? Sudah Ya. Lalu lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat itu bagaimana caranya mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Lalu siapa yang masih ingat sumber daya alam artinya apa? Ya, Delmara. Segala sesuatu yang tidak ada di alam. Ya, tepuk tangan untuk Delmara. Lalu berikut lagi. Sumber daya alam itu terdiri dari apa saja? Kalian? Air, apalagi geser? Tanah, Tanah, apalagi Enos? Batu. Batu, apalagi Elen? Gunung. Apalagi Yosef? Sungai. Ya. Gitu ya? Ya, segala sesuatu yang ada di alam. Bisa sebutkan sungai, bisa sebutkan hutan. Gitu ya? Ya. Lalu berikut lagi. Siapa yang mengolah sumber daya alam? Manusia. Manusia, kita semua yang mengolah sumber daya alam dengan cara kita masing-masing. Misalnya, Enos mau membuat tempat duduk dari bambu, maka bagaimana caranya dia membuat? Gitu ya? Ya, mulai dari tahap awal, dipotong bambu, lalu bambunya itu dibawa dari kebun sampai di rumah, lalu mungkin jemur dulu, lalu habis belah-belah, lalu dia paku membentuk tempat duduk. Gitu ya? Lalu supaya kelihatannya indah, mungkin dia cet-cet sedikit, kasih vernis sedikit supaya gitu ya? Ya. Kalau begitu, siapa yang bisa menyebutkan pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial artinya apa? Ya. Lembaga sosial, ya, gesek. Lembaga sosial adalah himpunan norma dan segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Ya, ulangi sekali lagi, lembaga sosial artinya
Lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkat yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi lembaga sosial itu berperan sebagai mengatur tingkah laku atau etika dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu sudah tadi lembaga-lembaga sosial yang terdapat di masyarakat. Sama-sama coba yang pertama apa tadi? Lembaga Keluarga. Yang kedua? Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Ketiga? Lembaga agama. Lembaga agama. Yang keempat? Lembaga ekonomi. Yang kelima? Lembaga politik. Lembaga politik. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang dinamika kependudukan dengan tujuan pembelajaran menguraikan dinamika kependudukan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan indikatornya kalian dapat menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Lalu yang kedua, mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi di era kontemporer, artinya era sekarang dalam hal dinamika penduduk, lalu ada lagi piramida penduduk, lalu ada lagi komposisi penduduk dan juga pertumbuhan penduduk. Ya, coba kalian mengamati gambar di depan. Kalian mengamati gambar di depan lalu mencari atau mendapatkan informasi dari gambar yang kalian amati di depan. Ada beberapa gambar di depan sini Ini ada gambar lalu yang ini, lalu ini lalu kalian amati gambar di depan sini lalu apa saja yang kalian dapat atau peroleh atau informasi apa yang kalian peroleh dari gambar tersebut. Ya, ada yang sudah mendapat informasinya? Ada yang sudah? Ayo. Ya, gambar di depan sini apa saja atau informasi apa yang kalian peroleh dari mengamati gambar di depan? Ya, siapa bisa jawab? Aster. Lihat gambar di depan sini. Terdapat gambar apa saja? Ya, siapa yang bisa jawab? Jawab saja, tidak usah malu-malu. Sebentar baru kita bermain mobil. Ya, Eva. Kepadatan penduduk. Ya, ada kepadatan penduduk. Ya, siapa lagi? Gelis. Ada perumahan. Ya. Perumahan. Oh ya, ada terdapat perumahan. Ya, tepuk tangan untuk Gelis. Yosef, apa lagi? Ya. Oh iya, ini Yosef bersama dengan keluarganya naik mobil dari Sandosi menuju ke Bawabagi. Ya, ada lagi Ikhlas. Ada kapal. Ya, ada kapal. Nah, kapal apa ini? Nah, ini kapal Lambelu. kapal Lambelu. Ya, kemarin itu Ikhlas antar mama sama bapaknya di dalam tempat itu naik kapal Lambelu. Ya, ada lagi? Pemeriksaan paspor. Ya, dari mana? Pemeriksaan paspor. Oh ya, ini pemeriksaan paspor ya. Dari mulai mereka biasa pergi merantau itu sampai di mana ya? Sampai di Nunukan itu ada pemeriksaan paspor di sana. Apa lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Dengan melihat gambar di depan, kalian cari informasi atau informasi yang kalian dapat. Ada lagi? Ada apa? Olan. Ya, sebut saja.
Ya, jadi gambar yang kalian amati di depan tadi itu terkait dengan dinamika kependudukan ya. Ada yang sebutkan perumahan, ada lagi yang menyebutkan pemeriksaan paspor, lalu ada lagi yang menyebutkan apa tadi? Naik kendaraan, lalu ada yang ini naik kapal Lambelu, lalu ini terdapat apa ini? Ini gambar apa? Ya? Ya, perumahan atau rumah penduduk. Kalau ini apa? Di situ ini apa? Kalau gambar ini orang sementara buat apa ini? Bawa barang. Ya? Mengangkat barang. Apa lagi? Ada yang merantau. Ya? Oh, orang pulang merantau. Ya, orang pulang merantau lalu. Oh iya, ada yang pulang merantau. Kalau pulang merantau berarti kalau sudah keluar dari kapal seperti itu, maka angkat barang seperti ini bisa pakai apa ini? Junjung seperti ini. Lalu kalau yang mau hendak bepergian juga pasti bawa barang model yang seperti ini. Gitu ya? Ya, Ibu. Oke, dari semua informasi-informasi yang kalian peroleh dari gambar tadi, maka kita menemukan sebuah pertanyaan, bagaimana kalian menguraikan dinamika kependudukan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Jadi kita belajar tentang dinamika penduduk ya. Oke, jadi hari ini kita belajar materi tentang apa ini? Dinamika penduduk. Dinamika penduduk. Dinamika artinya perubahan. Kata dinamika. Pernah dengar kata dinamika? Pernah dengar? Pernah tahu belum? Belum. Kata dinamika artinya perubahan. Lalu tahu penduduk? Tahu. Menurut kamu penduduk itu apa? Ya? Penduduk itu apa? Penduduk artinya apa? Hah? Ya, penduduk itu artinya, coba sama-sama baca, semua orang yang berdomisili di negara Jadi penduduk artinya semua orang yang berdomisili di wilayah geografis negara Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Ya, jadi dapat disimpulkan dinamika penduduk adalah perubahan yang terjadi pada jumlah, komposisi dan persebaran penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ya, coba kalian perhatikan di tempat tinggal kita. Ada orang bepergian, ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Lalu yang berikut lagi, ada orang yang datang. Ada. 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 Kalau begitu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Ya, dinamika penduduk artinya apa tadi? Sama-sama. Perubahan yang terjadi pada jumlah, komposisi dan persebaran penduduk di suatu wilayah dalam waktu. Lalu yang berikut lagi, apa saja faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Yang pertama faktor apa ini? Pelayanan.
tidak? Yang datang dan pergi itu kita sebut mereka sebagai migrasi. Pernah dengar kata migrasi? Belum. Nanti kalau kamu jalan kemana-mana lalu kamu dengar orang sebut migrasi itu berarti perpindahan penduduk. Bisa kamu bisa tahu migrasi artinya perpindahan penduduk. Gitu ya? Ada yang bepergian, ada yang berdatangan. Gitu ya? Oke. Ya, nanti kita belajar ada migrasi internasional. Migrasi internasional berarti ada imigrasi. Pernah dengar kata imigrasi? Belum. Nanti ada imigrasi, ada emigrasi, lalu ada remigrasi, lalu ada lagi urbanisasi. Pernah dengar atau tidak? Tidak. Belum. Ya. Kalau transmigrasi pernah dengar? Belum. Ya. Kalau ruralisasi pernah dengar? Belum juga. Oke. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi ya. Nanti kalau ditanya, urbanisasi artinya apa? Kamu jawab, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, dari orang yang selama ini tinggal di desa, lalu mereka pindah tinggal di kota dengan alasan tertentu. Itu kita sebut mereka sebagai urbanisasi. Gitu ya? Ya, kamu pernah lihat orang di desa pindah tinggal di kota, ada atau tidak? Ada. Iya. Seperti itu ya, pokoknya dia di desa, mungkin air tidak ada, dia bosan atau dia malas atau faktor lain, maka dia pindah tinggal di kota. Gitu ya? Lalu yang berikut lagi, ada ruralisasi. Ruralisasi berarti perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ya, oh iya. Ibu kasih contoh. Memelinda itu mereka orang kota, tinggal di desa, tempat tinggal kita, gitu ya? Ya. Karena mungkin ada faktor-faktor tertentu, jadi dia dari kota datang tinggal di desa, gitu ya? Ya, karena dia pindah tugas, makanya dia pindah ke desa, gitu ya? Ya. Lalu ada lagi transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Nah, yang padat penduduk berarti banyak sekali, gitu ya? Ya. Contohnya di pulau mana? Jawa. Di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu penduduknya padat sekali, banyak ya? Ya. Lalu ada pulau-pulau tertentu, wilayah-wilayah tertentu di Indonesia itu memiliki penduduk yang sedikit atau jarang tadi itu. Maka nanti ada program-program dari pemerintah untuk mengatasi program transmigrasi tadi itu. Gitu ya? Lalu nanti sebentar dalam LKPD dulu baru kalian bisa menjawab semuanya itu. Ya, lalu di suatu desa tempat tinggal kita, ada yang tinggal di Bawabage, ada yang tinggal di Tobitika, ada yang tinggal di Sandosi, gitu ya. Jadi masing-masing desa itu dia punya jumlah penduduk sama atau berbeda? Berbeda. Sama ya? Iya, Ibu. Ya, penduduknya itu berbeda. Jadi ada rumus untuk kita menentukan pertumbuhan penduduk alami atau pertumbuhan penduduk total. Nanti ada rumusnya ini, P sama dengan L kurang M, lalu tambah I kurang E. P itu artinya apa nih? Ya, P artinya jumlah pertumbuhan penduduk total di akhir tahun perhitungan. Jadi kita di desa itu ada perhitungan jumlah penduduk pada akhir tahun ya. Ini tahun 2025 ya, nanti di akhir tahun 2025 itu ada perhitungan
perempuan penduduk total. Jadi kalau L ini apa ini? Jumlah kelahiran Ya, L berarti jumlah kelahiran. Jadi selama tahun 2025 berapa banyak yang melahirkan, gitu ya? Jadi mereka hitung berapa banyak yang melahirkan. Sudah, itu L. Lalu M itu apa? M itu jumlah kelahiran. Dalam tahun 2025 berapa banyak jumlah yang mati, meninggal, gitu ya? Lalu I itu imigrasi, mereka yang pergian tadi. Lalu emigrasi juga. Nanti sudah ditentukan berapa, lalu tinggal saja kalian pasang rumusnya dan dapatkan hasil, gitu ya? Lalu di desa juga ada terdapat piramida penduduk. Tahu piramida penduduk? Piramida penduduk itu biasanya petugas di desa itu mereka biasanya menghitung berapa jumlah penduduk perempuan, berapa jumlah penduduk laki-laki. Ya, contoh di dalam kelas, berapa jumlah perempuan di dalam kelas? Berapa jumlah perempuan? 16. Gitu ya. Kalau laki-laki berapa? 8 orang. 8 ya. Itu juga di desa ya, secara keseluruhan. Lalu di dalam kelas berapa yang umur 11 tahun? Yang umur 11, angkat tangan. Ya, tidak ada. 12, 13. Angkat tangan. Ya, ada berapa? 15. Ya, lalu 14, 15, 16, ada yang 16? Ya, gitu ya. Di desa itu ditulis semua. Berapa yang umur 11, berapa yang umur 12, berapa jumlah penduduk perempuan, berapa jumlah penduduk laki-laki, tulis semua. Lalu anak-anak yang SD kelas 1 itu perempuan berapa, laki-laki berapa, itu hitung semua. Yang SMP berapa, gitu ya, berdasarkan umur. Lalu di desa itu ada berapa guru, ada berapa bidan, ada berapa perawat dan seterusnya, gitu ya. Itu didata habis semua. Lalu ada lagi komposisi penduduk. Nanti sebentar Ibu bagikan bahan ajar dulu baru kalian bisa baca. Oke, silakan kalian membentuk kelompok lalu Ibu membagikan RKPD ini. Satu kelompok di situ, satu kelompok di situ, satu lagi. Sudah semua? Yang ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3.
Ya, semua aktif dalam kelompok.
Sudah habis?
Oke, waktu habis. Kumpul sudah yang terakhir. Atau tidak usah kumpul nih, masing-masing buat kelompok dan tangan yang cepat. Satu. Panas tak kita harap? Kelompok dua. Nomor 1 ya. Sana kelompok tiga. Kelompok mana yang lebih dulu? Kita saksikan sama-sama. Mana yang lebih dulu? Kelompok, oh ya, silakan. Sudah habis toh? Apa nih ketiga? Kelompok dua sudah habis? Ya, tiga sudah. Sudah. Mana presentasi kedua? Di situ, ya, maju dulu. Maju sudah. Ya, dua orang saja juga bisa. Di sebelah sana ya. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, semua ya. Kelompok dua dipersilakan. Nomor 1. Jumlah penduduk di Sabah bagian pada pertengahan tahun 2024 sebesar 24.500.000 jiwa. Pada tahun tersebut terdapat jumlah kelahiran sekitar 1.300.000 jiwa dan kematian 1.000 jiwa. Jumlah migrasi masuk pada tahun tersebut sebesar 2.000 jiwa dan migrasi keluar 15.000 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk alami P sama dengan L kurang M tambah
1.300.000 kurang 700.000 tambah 20.000 tambah 15.000 sama dengan 600.000 tambah 5.000 sama dengan 1.100.000 jiwa. Berikut. Perpindahan penduduk atau migrasi, pindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Apa dampak migrasi penduduk terhadap wilayah asal dan wilayah tujuan? Dampak terhadap wilayah asal, pengurangan penduduk di wilayah asal. Dampak terhadap wilayah tujuan, bertambahnya penduduk. Demikian hasil presentasi. Jika teman-teman ada yang bertanyakan, silakan. Sudah? Yaitu Ya. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jumlah penduduk di Desa Bawahir pada pertengahan tahun 2024 sebesar 24.500 jiwa. Pada tahun tersebut terdapat jumlah kelahiran sekitar 1.300 jiwa dan kematian 700 jiwa. Jumlah migrasi masuk pada tahun tersebut sebesar 20.000 jiwa dan migrasi keluar 15.000 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk alami? Jawab. P sama dengan L kurang M tambah I kurang E. 1.300.000 jiwa kurang 700.000 jiwa tambah 20.000 jiwa kurang 15.000 jiwa. Hasilnya 600.000 jiwa tambah 5.000 jiwa sama dengan 605.000 jiwa. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. 1. Kelahiran atau natalitas bersifat menambah jumlah penduduk. 2. Kematian atau mortalitas bersifat mengurangi jumlah penduduk. 3. Perpindahan penduduk atau migrasi. Perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Apa
migrasi terhadap wilayah asal dan wilayah tujuan, dampak terhadap wilayah asal, pengurangan penduduk, dampak terhadap wilayah tujuan, meningkatnya jumlah penduduk. Pasangkan istilah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Oke, masing-masing perhatikan LKPD-nya di situ. Kita simpulkan sama-sama. Jadi nomor 1 itu untuk mendapatkan pertumbuhan penduduk total atau pertumbuhan penduduk alami, kita cari dengan menggunakan rumus tadi. P sama dengan L kurang M. Lalu ditambah dengan I kurang E. P berarti apa sih itu? Coba lihat di pan ajarnya di situ. P itu apa? Jumlah pertumbuhan penduduk. Lalu M apa? Jumlah Jumlah kelahirannya berapa di situ? L-nya berapa? L-nya berapa di cerita situ? 300. Ya, L-nya 1000. Lalu M-nya berapa? 700.000. Kematian ya, M-nya berapa? 700.000 jiwa. Lalu I-nya berapa? Imigrasi berapa? 20.000 jiwa. 20.000 jiwa. Lalu yang E-nya berapa? Emigrasi keluar. Berapa situ? 15.000 jiwa. Lalu lanjutannya selesaikan pengurangan yang pertama 1.300.000 kurang 700.000, hasilnya berapa? 600.000. Ya. Lalu pengurangan yang kedua 20.000 kurang 15.000, berapa hasilnya? 5.000. Oke. 600.000 tambah 5.000 sama dengan berapa? 605.000 Oke, begitu ya. Ya, Kelompok 1 sudah atau belum? sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Oke. Nanti kalau dalam soal PR atau ujian nanti dibuatkan cerita model itu, kamu tinggal saja baca lalu tulis rumusnya lalu lihat P-nya berapa, L-nya berapa, gitu ya. Ya, Oke, berikut. Lalu yang berikut lagi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Apa saja? Yang pertama, kelompok 2. Faktor yang pertama apa? kelahiran atau natalitas. Ya, kelahiran atau disebut juga dengan natalitas. Yang kedua, faktor yang kedua, kematian atau mortalitas. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga apa? Ya, perpindahan penduduk atau disebut juga dengan migrasi. Ya. Lalu lihat yang soal yang berikut. Apa dampak migrasi penduduk terhadap wilayah asal dan wilayah tujuan? Migrasi itu artinya apa tadi? Migrasi. Perpindahan penduduk. Ya, migrasi berarti perpindahan penduduk. Ya. Dampaknya terhadap wilayah asal itu apa? Ketika kalian melihat di wilayah asal orang mau pergi, maka dampak terhadap wilayah asal itu apa? Kekurangan penduduk. Ya, artinya berkurang gitu ya. Ya, selain dari itu apa lagi? Misalnya penurunan tenaga kerja, gitu ya. Itu di dampak terhadap wilayah asalnya. Kalau wilayah tujuan yang dia pergi, dampaknya apa? Coba, Manda? Akan terjadinya pertambahan penduduk. Ya, gitu ya. Penduduk menjadi bertambah, lalu meningkatnya keberagaman, meningkatnya faktor yang lain lagi di situ tambah di situ, meningkatnya
keberagaman budaya. Jadi mungkin di wilayah yang satunya belum ada, dengan adanya dia pindah masuk, dia bisa menerapkan budaya yang dia bawa tadi ke tempat yang dia tuju tadi. Gitu ya. Lalu sama-sama buka di lembar yang kedua. Kalian sudah pasangkan semua lot yang dimenjodohkan? Sudah ya? Sudah, Ibu. Ya. Ikhlas yang pertama. Emigrasi artinya apa di situ? Emigrasi artinya apa di situ? Perpindahan penduduk keluar wilayah. Ya, emigrasi berarti perpindahan penduduk keluar wilayah. Oke, ruralisasi apa di situ? Ya, perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ruralisasi artinya apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, Aster, penduduk artinya apa? Penduduk orang yang berdomisili di suatu wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih. Ya, Agatha, piramida penduduk. Grafik khusus yang digunakan untuk melakukan komposisi penduduk. Ya, Olan, transmigrasi artinya apa? Ya, April, mortalitas artinya apa? Dinamika penduduk yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Ya, berikut lagi komposisi penduduk. Gelis, baca komposisi penduduk. Ya, baca. Mengelompokkan jumlah penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Ya, mengelompokkan jumlah penduduk berdasarkan kriteria penduduk. Ya, Ellen, berikut ledakan penduduk. Keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan cepat. Ya, lalu yang terakhir, Enos, natalitas artinya apa di situ? Dinamika penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Ya, mortalitas, natalitas artinya dinamika penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Oke, yang berikut lagi. Ya, dari semua yang kita pelajari tadi, kalian ingat ya? Penduduk artinya apa tadi? Sama-sama. Penduduk artinya apa tadi? Ya, sama-sama baca. Semua orang yang berdomisili di Semua wilayah baca penduduk artinya apa? Yang ulang. Ulang sama-sama baca. Penduduk artinya apa? Lalu ada berapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Apa saja? Lalu yang ketiga, ya. Lalu rumus untuk mendapatkan pertumbuhan penduduk total kita cari dengan menggunakan rumus apa tadi? Sama-sama. Sudah ya? Oke, yang kedua lagi. Apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia.
dari semua proses pembelajaran tadi, apa yang kamu peroleh dari materi yang kamu terima tadi?
Oke. Teman-teman dan guru, maka kita siapkan hati untuk berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.